Halo, ketemu lagi dengan Kang Adi di acara Ngobras, ngobrol bareng santai dengan Kang Adi. Nah, di samping saya saat ini sudah ada dua bidadari dari Cirebon nih, gitu loh, dua bidadari dari Cirebon. Sebelah sini ada Mbak Eni. Halo Mbak Eni. Halo Kak Adi. Halo, sebelah paling pojok sana ada yang kemayu namanya Mbak Widya. Widya, halo. Halo. Nah, kawan-kawan, sebetulnya nih udah lama nih saya udah lama pingin bikin podcast dan udah dalam list saya tuh. Kalau saya suatu saat bikin podcast, ya orang yang pertama akan saya wawancarai adalah dua serigala ini nih. Dua serigala gitu loh. Oh, terbalik ya gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya gini, mereka ini dua couplepreneur yang sangat menginspirasi ya. Kenapa saya bilang menginspirasi? Karena yang saya tahu Mbak Widya itu dia tinggalnya di Jakarta. Dia berbisnisnya di Jakarta, punya laundrynya di Jakarta. Dan Mbak Eni juga bukan asli Cirebon ya. Indramayu. Mbak Eni juga dari Indramayu. Bisnis utamanya juga tadinya di Indramayu. Tapi di saat mereka bergabung, mereka berkolaborasi membuat satu bisnis bersama dan tempatnya di Cirebon, gitu loh. Suatu tempat yang menurut saya di luar nalar saya gitu. Kenapa di luar nalar? Ya, karena dua-duanya bukan dari asli sini gitu loh. Nah, ini yang udah lama juga dalam pikiran saya. Kenapa Mbak Eni sama Kak Eni sama Kak Widya berani memutuskan untuk membuka Cirebon Laundry di Cirebon. Yuk kita kulik. Siapa nih yang mau ngomong nih? Kak Widya ya? Kak Widya atau Mbak Eni nih? Siapa yang pertama kali memutuskan untuk bergabung dan terus kenapa pilihannya di Cirebon? Gitu. Karena dari awal kan saya stay-nya memang di Indramayu dan usaha kita di Indramayu. Saya di Indramayu kan. Jadi kalau di Indramayu itu kan saya tinggalnya tepatnya bukan di Indramayunya, di kecamatannya lagi. Kecamatan, lebih daerah lagi. Iya, di Jatibarang. Lebih dekat ke Cirebon atau lebih dekat ke Jakarta arahnya? Lebih dekat ke Cirebon. Jauh Cirebon. Dan kalau di Jatibarang itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi saya lihat, saya kan sering ke Cirebon nih, bolak-balik Cirebon itu lumayan mulai berkembang dan pasarnya saya lihat juga bagus. Saya mikir, wah ini kalau tetap usaha di sini bisa kali ya kita bertahan di sini. Dan kebetulan pada saat saya training di Bintaro dulu, Sus and Clean, ada kelas Sus and Clean, kebetulan ketemu Widya. Pada itu Widya itu panitia ya kami. Ya terus ya ngobrol, sering ngopi bareng, sering jalan, terus akhirnya saya tawarkan yuk kita kolaborasi di Cirebon karena Cirebon ini potensinya lumayan bagus dan pasarnya juga masih luas banget. Walaupun belum tahu apa-apa, maksudnya belum ada gambaran. Ada rukun di sini loh, gitu loh. Belum kan? Nah, itu kan waktu itu belum ada apa-apa nih. Terus yang survei siapa? Saya. Kayak ini sendiri. Iya. Akhirnya dapatlah tempat. Dapat karena saya suka keliling-keliling, nge-mall dan lain-lain. Pas saya memang si Widya kebetulan mau dan setuju, ya udah saya cari ruko yang bagus tapi ada yang harganya terjangkau. Akhirnya saya info ke Widya, ini ada ruko yang bagus, tempatnya bagus. Iya, baru kita survei bareng. Dan waktu itu dapat harga waktu itu ruko pertama 27 ya. 27 untuk sebuah ruko ya. 2 lantai. Itu murah banget dong, strategis dan murah banget sih menurut saya. Dan itu letaknya di samping Keraton Kesepuhan Cirebon. Yang ruko pertama kita. Ruko pertama. Nah, itu dari istilahnya dari survei terus langsung digolkan lah istilahnya untuk dibangun berapa lama? Langsung ya cepet ya. Jadi kita plannya itu di bulan Juli. Kita DP bulan Juli, September, tepatnya tanggal 5 September 2019 itu udah opening Cirebon Laundry cabang Kesepuhan yang pertama.
Pertama langsung opening tuh. Langsung opening kurang lebih 1 bulan untuk prepare itu. Nah, kayak ini Kak Widya nih, kan namanya kita membuka laundry atau usaha di tempat baru. Kita belum tahu kultur daerah tersebut, belum lagi ya konsumennya segala macam. Buka pertama di suatu daerah yang kita nggak tahu, ada masalahnya nggak sih? Atau lancar-lancar aja? Banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget masalahnya, justru itu kita sangat-sangat kurang planning ya Om. Nggak sempurna banget deh rencananya. Suka sama tempatnya, bagus, murah, akhirnya Hanya karena lihat suka, bagus, murah, strategis lagi. strategis. Dan sekelilingnya juga lumayan ada beberapa coffee, bakso, kuliner dan kerang ini daerah. Tanpa pikir panjang, blast buka, dan ternyata timbullah masalah. Ya itu benar-benar kayak pembelajaran banget ya Om, karena saat observasi itu kita nggak detail banget dan nggak pernah nyangka kalau ada premanisme. Premanisme, waduh, itu teman-teman sering terjadi di usaha-usaha tuh gitu. Kadang bukan hanya perizinan, tapi ya premanisme, gitu. Kalau dulu kan kalau ngecek rokok tuh lebih ke kualitas air. Ya betul, pasti lah kalau laundry itu nomor 1. Dan gimana sih pemilik rokoknya, lingkungannya, ternyata ada yang lolos. Itu observasi ya, itu premanismenya itu teman-teman harus juga ya diperhatikan, apalagi kita daerah baru. Karena kita pendatang main hajar das ternyata Tanpa klonowon, karena klonowon istilahnya. Nah, premanismenya ini perorangan atau ya tanda kutip ada ya berseragam untuk perorangan. Jadi kayak dua-duanya semuanya itu kayak komplit di situ. komplit ya, pakai paket spesial gitu. Itu kayak masuk sarang gitu ya. Masak penyamun. Kandang preman ya, outlasnya banyak, terus kayak juga orang-orang pemabuk juga banyak, terus juga orang-orang yang bertengger tato-tatoan tuh banyak, hampir setiap hari minta jatah harian, mingguan, bulanan gitu. Udah harian, ada yang minta harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Tapi belum tahunan. Belum tahunan. Masih income-nya harus ada. Iya gitu. Dari situ tuh benar-benar kena mental banget, shock banget. Tapi ya agak ironisnya itu udah kena mental shock, tapi lebih shock lagi itu omsetnya ternyata banyak banget. Buka di situ di luar kendala-kendala yang ada, ya Tuhan kasih kita rezeki bagus banget, omsetnya bagus banget di situ. Baru buka langsung rame ya. Orangnya langsung diterima dengan baik gitu. Saya dan Mbak Eni kan punya pengalaman, kalau aku di Jakarta, Mbak Eni di Indramayu. Jatibarang itu biasanya kan butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Ini 1 minggu udah close omset itu. Jadi ya kita kita dengan segala kemampuan yang ada, kita coba koordinasi, coba hubungi orang dalam yang mungkin bisa ngebantu, tapi akhirnya juga tetap nggak bisa. Akhirnya pasang badan kedua ya, kita hadepin mandiri, kita benar-benar ya sudahlah mau apa Pak, jadi kita hadapi dengan cara premanisme juga, tapi yang lebih terpelajar, lebih nalar. Tapi itu berapa lama tuh istilahnya kita mengikuti kemauan mereka? Kita Itu waktu pertama sih, bulan pertama kita masih ngikutin. ngikutin. Masih kita agak fight. Bulan ketiga kita udah lepas. Jadi kita benar-benar kita hadapin, kita kerjasama dengan Pak RTS tempat di situ. Kita coba cerita kalau kita nih dari ya usaha kecil, kita mohon bantuan keamanan. Kalaupun tidak dibantu, akhirnya ya udah kita benar-benar mau lapor polisi aja dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah Pak RT-nya, Pak RW itu sangat-sangat membantu kita banget. Dan situ udah tetap ada ormas, tapi kita benar-benar melawan dari situ. Lawan. Jadi memang kuncinya kalau ada yang seperti itu lawan. Cuman kerja koordinasi dengan Pak RT gitu. ya betul. Cuman mungkin ada, kalau menurut saya sih menangkapnya gini. Ya ada kebetulannya karena mereka berdua adalah wanita. Iya kan? Salahnya gini Om.
karena kita wanita, jadi dimanfaatkan juga. Ya, dalam satu sisi kadang mereka melihat oh perempuan nih bisa ditekan, bisa diminta deh. Gitu. Tapi di satu sisi pas kita melawan, mereka yang kecut. Iya, Gitu loh. artinya, kita lawan dengan cara elegan, yang penting prinsip kita benar. Jadi ya udah kita jalanin waktu itu, dan alhamdulillah 1 tahun pertama itu aman, dan Pak RT sangat ngebantu banget yang di cabang pertama kita, ngebantu bisa diajak koordinasi sama kerjasama. Akhirnya kita sampai sekarang baik-baik aja, dan Siap. masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Kak ini saya tertarik nih. Kak Widya dengan peta, kebetulan ada peta nih, peta Cirebon saya lihat. Dan di situ ada pin-pinnya tuh. Belum update. Ya, walaupun belum update, cuma saya tertarik gini. Cirebon Road ini kan baru 2 tahun. Iya. Nah, tapi kok kayaknya udah banyak banget tuh, walaupun belum update. Itu aja udah 12. Sedangkan yang saya tahu nih update-nya ada udah 16 ya untuk Cirebon sendiri. Kalau di Cirebon 16, 16. Melayu, Jatibarang yang 4, 20. di Jakarta, Semarang ada 5 kita saat di Ismail ini kan di total 20. Total 26 titik, coba bayangin. Hanya dalam waktu Kurang lebihnya sih 3 tahun. 3 tahun lah ya, dari sebelum dari pas pandemi ke sekarang sudah 26 titik. Luar biasa nggak? Saya 10 tahun cuma 1. Cuman orangnya aja yang melebar. Gitu. Gitu loh. Ya, punya setrika arang 1, omsetnya mewakili beberapa cabang kita. enggak juga lah. Cuman jadi saya sebut segini nih. Dari 1 terus ada apa ya, saya bilang keinginan, loh kayaknya bagus nih Cirebon nih, kita buka lagi. Itu butuh waktu berapa lama? Kita akan ke belakangnya. Jadi kalau dilihat gas balik perjalanan Cirebon Laundry, pertama kan emang kita teasernya di tahun 2019 akhir ya, di September. Lalu habis itu kan pandemi, kita agak geram sedikit. Kita agak gatel juga sih kalau enggak. Gatel ya, karena pengusaha sejati istilahnya kan. Dan akhirnya pas pandemi di bulan Juli itu kita buka lagi, sekaligus dengan laundry mat. Jadi Laundry mat. kenapa kita berani buka, karena emang di situ kita melihat kesempatan rukonya itu juga diskon besar-besaran. Dan usaha di sekitar saat itu di cabang Verum Mas di Cirebon, di Jalan Canggih saat itu banyak banget usaha yang tutup di situ, padahal ini ruko besar-besar kok tutup. Ya sudahlah, ini agak ngegas juga sih gitu, buka aja. Justru nggak takut, bisa nggak ya. Ya sudah deh, kita buka sekalian aja yang besar, kita sama laundry mat-nya. Dan rencana juga pengen bikin training centernya. Ada komunitas yang Cilok, namanya Cirebon Laundry Community. Wah, Cilok. Ada di sana ya. Besar laundry di Cirebon sih, kita saat itu masih sering-sering kumpul, berbagi sharing. Tujuannya seperti itu, selain laundry mat kita ada training center. Dan buka di bulan Juli, ternyata ekspektasi kita tuh nggak sesuai. Tadinya kita nggak terlalu ekspektasi tinggi, ya udahlah, nggak punya pandemi pasti soal omset nih, biasanya. Ternyata yang nggak disangka-sangka lumayan juga omset. Wah, ternyata pandemi juga ternyata peluang ya buat laundry, karena kan kita tahu semua salah satu usaha yang juga bisa berkat di pandemi itu ya laundry juga resist ya. Karena laundry salah satu pefatah virus ya. Jadi disitulah kita melihat peluang di 2020 kita itu buka 2 kurang lebih baru 2, tapi kita juga kesibukan dengan membukain laundry, calon pengusaha laundry juga, karena kita terlaku sebagai konsultan laundry juga. Jadi pas saat pandemi itu kita malah sibuk keliling keluar kota. Jadi kita membukain bagi teman-teman yang pengen punya usaha laundry sih ya. Jadi udah mulai jualan paket lah ya, karena sudah ada laundry mart itu. Iya, Tapi kan waktu yang pertama, yang kedua itu kan baru kalian berdua kan? Iya, betul. Belum ada yang lain. Nah, kalau sekarang kan saya dengar sudah mulai ada investor-investor nih, sistem investor atau sistem korporasi ya, gitu loh. Kita sebutnya sih kolaborasi. Kolaborasi, oke. Itu mulai dari cabang keberapa? Cabang sebenarnya cabang keempat ya Om ya. Cabang ketiga ini
kita buka sama di Bor, itu masih milik salah satu itu kita juga sih tim kita juga. Kita buka cabang keempat itu sebenarnya di tahun 2021, tepatnya di bulan April. Ya kita coba sistem kolaborasi kita, di mana di situ kita belajar teman-teman Kemarin memang lagi rame korporasi ya. korporasi gimana sih sistemnya, kita belajar. Pak ini juga sama aku juga invest juga kan yang ada kolaborasi. Oh seperti ini legalitasnya, caranya, sistemnya. Aku coba gali dan coba membuka pertama kali di April 2021 saat itu. Itu pun investornya banyak tidak kenal. Tidak kenal tapi kok mereka mau. Nah itu dia. Gitu loh. Emang sebelumnya kita digital marketingnya cukup jalan ya. Dari di YouTube itu sangat bagus sekali. Kalau dilihat YouTube-nya Cirebon Lottery juga ada, dulu masih aktif ya, edukasi dari Mbak Eni gitu. Itu saya kerjain berdua itu, Mbak Eni sebagai aktornya atau sebagai editornya. Telepon biasa aja itu gabut banget nih. Ini kan keren ya, profesional guys. Ya, ini kan juga perkembangan, gitu. Saat itu ya karena ya alhamdulillah sih kita nggak nyangka dengan adanya YouTube dan Instagram itu juga kita kerjakan ya vendor yang belum tip sendiri ya sekarang. Itu kita coba memasarkan sistem kolaborasi dan akhirnya ada yang nanya, akhirnya udah mau gitu. Nanya terus digabungkan Dan ya ada yang survei juga gitu. Dan memang saya coba untuk sistem kolaborasi kita tidak meluas ya. Kan ada yang investornya banyak banget, orang 20 lebih, 30 lebih. Kalau kita hanya maksimum di 8 investor. Ya itu pertanyaan saya juga. Kan gini, pada saat itu kan memang sedang rame ya sistem korporasi. Dan yang saya lihat juga kan korporasi sistemnya kan banyak, biar istilahnya tanggung renteng lah, biar nilainya nggak terlalu besar, biar nggak terlalu berat. Tapi kan kalau laundry kan kita tahu lah, dibilang mahal nggak juga terlalu mahal, dibilang murah juga nggak. Nilainya pasti di atas 300-400 lah. Nah, kenapa memutuskan nggak banyak-banyak orang gitu? Apakah karena nggak ada yang berminat, atau memang mencari orang yang serius gitu loh? Oh, jujur kalau investor itu banyak yang tertarik lah ya. Tertarik dan langsung bertanya sama kita. Cuman kita lebih screening investor dan kita juga lebih lihat background mereka dulu ya. Mereka itu seperti apa, dan kebanyakan investor kita itu 80% bukan orang laundry. Menarik. Ya, kita selama ini tidak ada menawarkan kayak kirim-kirim proposal ke teman-teman laundry, itu alhamdulillah enggak sih. Kebanyakan orang-orang luar yang ada calon klien kita yang jadinya investor karena melihat background kita dan melihat usaha kita di sini, mereka tiba-tiba tertarik. Seperti itu sih sebenarnya. Tapi yang sudah pasti kan diterangkan di awal kan, ada MOU-nya, untung ruginya segala macam. Ya, nah pasti juga ada kekuatan hukumnya kan, itu yang tadi MOU gitu. Nah, saya dengar juga kan sekarang banyak dokter loh yang tertarik katanya, ya kan? Dokter. Investor kita itu dari dokter ya, dokter Indonesia di Cirebon. Kebetulan berawal dari pertemanan sehat di yoga, jadinya bestie-bestian direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Untuk sistem investor di Cirebon sendiri, pertama adalah kita membuka hanya 10 slot on. Jadi emang kita batasi untuk maksimum 10 investor. Terus? Kalau 10 investor itu sebenarnya juga 20% itu sudah diambil oleh Cirebon Laundry Management sendiri. Jadi kalau untuk investor eksternal itu ya hanya 8 maksimumnya. Tapi kebanyakan itu untuk satu outlet itu bisa maksimumnya kalau paling banyak itu cuma 6 ya. Karena kan ada investor yang ambil 2 slot, 3 slot, 4 slot ya. Kayak salah satu di cabang Ventura ini hanya ada 2 investor eksternal, kemudian investornya internalnya Cirebon Laundry-nya, jadi 3 lah ya. Dan untuk biaya kepengelolaan kita itu kita bilang cukup sangat reasonable ya.
30% untuk kepengelolaan dan 70% untuk investor, dan itu diambil bersih dari laba bersih ya, bukan dari omset. Nah, itu apa nggak ngerasa rugi? Iya. Karena yang saya dengar nih kebanyakan pengelola itu kan ngambilnya 50% dulu. Iya. Baru 50%-nya dibagi ke investor gitu loh. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama adalah karena kita juga investor di dalamnya. Oke. Kedua juga saya rasa sih untuk nilai 30% itu sudah lebih dari cukup ya. Untuk pengelola ya. Sebenarnya tidak ada nilai yang pasti sih kalau saya belajar ya. Ada yang bisa 10%, 20%, bahkan 50%, balik lagi semua itu sesuai dengan akad di depannya gitu. Tapi harus pilih yang reasonable gitu. Ada yang 50% juga, tapi kita memang orientasinya adalah bagaimana kita bisa investor yang masuk di Cirebon Laundry ini untuk lebih bisa cepat DIP-nya. Itu kita orientasinya itu dulu, jadi kita tidak mau ambil Indonesia besar dulu. Itu 30% itu sangat-sangat lebih dari cukup untuk internal. Oke, jadi dari tadi nih saya kan ngulik-ngulik terus tentang apa ya namanya investor di Cirebon Laundry ya. Pertama dari kejelasan MOU, terus kejelasan nilai paket. Nah, nilai paket sendiri kan benar-benar diterangkan kan di MOU itu bahwa harga mesin sekian, aksesoris sekian, instalasi sekian, tanpa ada markup di situ. Ya, jadi di dalam proposal kerja sama kolaborasi itu ada RAB ya pasti. Di RAB itu kan ada nilai mesin. Sih kalau harga mesinnya itu kita pakai dengan harga jual. Ya wajar lah. Harga jual Gak mungkin harga modal dong. Ya kan gitu. harga jual pasti. Dan instalasi kemudian juga kita juga masukkan untuk marketing seperti itu sih. Kalau dibilang sih kurang lebih itu sangat-sangat normal ya, standar itu harga paket gitu. Apalagi ini paket yang bisa dibilang kita sebutnya memang paket autopilot sih. Karena kita sasaran market kita adalah calon pengusaha yang tidak cukup waktu untuk mengurus usahanya gitu. Ya tadi bilang kata ini itu kita nggak pernah kirim ke orang laundry gitu. Bukan apa, tapi memang orang laundry itu kan ada yang kerjakan sendiri. Memang menyasar market kita itu adalah orang-orang yang mungkin mau pensiun atau masih bekerja, ya pengen punya usaha dan mau usaha atau punya waktu tapi masih ragu-ragu. Ya dengan memanfaatkan nilai yang tidak terlalu besar, Anda bisa menjadi bagian dari Cirebon Laundry. Representatif untuk membuat sebuah bisnis laundry yang kekinian. Jadi kalau saya sih melihatnya gini, sebetulnya Kak Widya sama Kak Hendri kan berlaku sebagai konsultan, ya kan, konsultan tapi juga sebagai pembimbing gitu loh. Betul. Nah, jadi yang dipikirkan yang long termnya, jangka panjangnya, bukan sekali pukul dapat banyak, ya sudah, mau si investor ini rugi atau enggak, tapi benar-benar dipikirkan ya untuk jangka panjang dan keberlangsungan. Betul. Siapa tahu kan namanya investor sudah merasa ternyata bener nih yang Cirebon Laundry saya dapatnya sesuai gitu atau berdasarkan laporan. Karena yang satu gini, Cirebon Laundry kan pakai sistem online kan untuk aplikasinya kan, real time kan, sehingga si investor sendiri bisa melihat bahwa emang bener loh omsetnya sekian gitu loh. Omset sekian, pengeluarannya sekian, jadi bagi hasilnya udah jelas kan, gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin kan. Dan kita pun nilai plusnya kita share CCTV juga, akses Share CCTV, setiap outlet ada CCTV-nya. ke investor yang ada di situ. Jadi kita sebutnya open management ya. Open management itu ada satu aplikasi ya, Smart Investor, di mana investor itu bisa mengecek secara real time transaksi masuk, transaksi keluar sampai dengan nilai net profit ya akhir bulan itu berapa. Dan biasanya juga ada beberapa investor juga ya, investor lokal di daerah Cirebon itu masukkan laundry-nya gitu, mereka orderannya ya teman-temannya, lalu dia cari ini ordernya masuk ya, ternyata masuk. Nah itu adalah salah satu tidak ada manipulasi. Betul, manipulasi laporan. Ya, Oke,
menarik sekali teman-teman nih, maksudnya wah sini udah sebagian besar apa ya, pertanyaan saya udah sebagian besar terjawab nih. Jadi ya menurut saya sih recommended ya Cirebon Laundry, walaupun sebetulnya saya juga ada serikatan manajemen nih. Enggak lah, tapi tapi yang saya serunya ini, saya sukanya adalah mereka benar-benar terbuka dan ya harganya pun reasonable. Semua yang mengambil paketnya dibimbing sampai bisa, bahkan ya mungkin banyak nilai-nilai lebih yang diberikan kepada konsumennya gitu loh, sehingga otomatis kalau orang Jawa bilang ini kayak udah getuk tular, karena ya orang yang merasa diuntungkan pasti akan bercerita kepada orang lain kan, bahwa gue ngambil paket di Cirebon Laundry ternyata bener loh, paketnya bener, laporannya bener, bagi hasilnya bener gitu loh. Ya pantas kalau saya bilang hanya dalam waktu 3 tahun bisa 26 cabang, yang menurut saya wajar gitu loh. Dan ini hanya dilakukan oleh mereka berdua, ya oke lah dengan tim ya. Tapi sebenarnya kan ya keterbukaan manajemen inilah, karena gini, kalau udah keterbukaan manajemen ini kan kita nggak bisa manipulasi pertama. Nah kalau manipulasi kan biasanya jadi lama, laporannya jadi lama, karena harus diedit dulu segala macam. Nah kalau ini kan nggak, pokoknya akhir bulan berdasarkan aplikasi berapa ya sudah, ya kan. Kalau kecuali akhir bulan, ntar ya tunggu laporannya tanggal 15, nah itu udah curiga tuh. Akan diapain dulu tuh laporan gitu lah gitu. Tapi ini kan enggak, tutup buku bagi, bukan tuh? Kecuali kan ada beberapa investor yang mungkin dia di aplikasi kurang ini kan, ya kurang inilah bisa dibantu nggak bikin laporan, itu bisa kita bantu. Baru readnya juga bisa seperti itu, jadi nggak sakit yang berdasarkan smart investor itu. Itu ada beberapa yang udah kalau pengen tahu kayak gitu, tetap kita share. Kak Widya kayak ini kan sekarang sudah 26 cabang lah ya, kita bilang cabang dengan berbagai, istilahnya berpuluh-puluh investor gitu. Nah, selama menjalaninya ada nggak yang malprestasi lah istilahnya, dari kitanya atau dari pihak sana merasa dirugikan atau merasa bagi hasil tidak sesuai atau segala macam, walaupun kita sudah berusaha jujur segala macam, dengan aplikasinya pun terbuka, dia bisa lihat langsung, terus dia tetap merasa kayak ini udah diedit nih, udah gini. Ada nggak gitu? Ada sih. Ada walaupun itu udah terbuka ya gitu. Namanya karakter orang ya. Karena itu sistem open management itu adalah salah satu konsekuensi. Ada beberapa banyak pertanyaan. Pertanyaannya masih standar sih, kayak kenapa harus pengeluaran seperti ini? Kenapa? Padahal kan memang itu pengeluaran yang rutinitas yang terlihat seperti kayak bensin kurir. Harusnya tidak seperti ini. Nah itu yang cukup salah ya. Cukup salah, artinya tuh kita ditekan budgetnya untuk tidak mengeluarkan sesuatu itu, padahal di MOU-nya itu investor itu tidak berhak mengintervensi ke pengelolaan, kecuali pengeluarannya itu sudah di luar rasional ya. Bok ya, kayak tiba-tiba entertain makeup skincare-nya catok rambutnya gitu ya, masih masukin gitu. Oh ya enggak, itu kan contoh doang gitu. Tapi itu masih wajar sih hal seperti itu. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kita direm untuk tidak mengeluarkan banyak seperti itu. Nah, dan akhirnya kita coba menjelaskan baik-baik ya, karena memang untuk kebutuhan ini gini ya, sempat agak bersih dendam dikit sih. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik, dan akhirnya sudah kita berpesan juga dengan baik-baik. Itu kita mengedukasi ke beliau supaya beliau lebih mandiri. Oke. Kita arahkan lebih baik dikelola sendiri, jadi biar dia merasakan. Iya, dari dia belajar juga. Beliau itu buka dan kerja sama kami itu beda brand, dan dari awal tuh kita udah ceritakan bahwa konsekuensinya beda brand itu kan kita harus meritis dari awal, medsos dan lain-lainnya itu kan baru marketingnya. Jadi
pas kesininya baru beliau kerasa kok beda ya, ya usahanya begini. Padahal memang dari awal kita arahkan kalau brand kita kan ya alhamdulillahnya udah lebih dari satu Om, jadi bisa tinggal ngesub aja. Iya betul. Banget sebenarnya. Tapi beliau mau kalau misalkan brand sendiri, dan 1 tahun pertama itu akhirnya ya udah kita Selesaikan. iya kita arahkan selesai. Ya memang gini, kadang ada orang berpikiran, saya mau pakai manajemennya Cirebon Laundry tapi saya pengen namanya sendiri gitu. Iya kan? Tapi dia nggak memikirkan bahwa ya kalau pakai namanya sendiri berarti ada resikonya, ada biaya lebih yang harus dikeluarkan. Itu yang kadang tidak siap memang ya. Iya, dia Ada juga yang menarik tingkah investor ya. Ini tinggal. off the record buat pelajaran berharga banget buat saya dan ini dan teman-teman juga. Yang baru mau mulai korporasi lah. Jadi ada salah satu cabang ke berapa ya? Itu salah satu investornya itu orang laundry, teman baik kami juga, dan baik kami juga ya di situ karena hanya ada masalah pribadi gitu. Akhirnya dia menarik investasinya secara sepihak, padahal besoknya udah mau buka laundrynya. Oh jadi belum buka itu tuh? Belum buka. Ready Om, jadi besok tuh tinggal grand open dulu. Iya. Oh alah. Dia sudah investasi ke kita, besoknya 2-3 hari kemudian itu udah mau open. Tiba-tiba karena hanya ada masalah pribadi, itu dia sepihak menarik 100% investasinya. Ya saat itu memang salahnya kami itu tidak langsung tanda tangan. Tadi itu sudah dijelaskan di WhatsApp bahwa bukan di WhatsApp sih, lebih ke lisan ya. Kalau nanti emang kebiasaan kami adalah tanda tangan itu pada saat gerak pening, karena memang sekalian inilah simbolisnya. Itulah teman baik, masalah pribadi, pas-pasan, dan ya kita sedikit mesti terganggu di situ dan akhirnya sampai ke polisi ya, pelaporan. Capek banget. Penggelapan di situ, pelajaran berharga banget buat kami ya, dan mungkin teman-teman apapun hubungannya ya, sedekat apapun ya, lebih baik memang minimal ada Hitam di atas putih. hitam di atas putih, atau minimal juga di WhatsApp yang menyatakan setuju atau tidak. Segitu pun kan sudah ada di WhatsApp tadi, ya dibolak-balikan aja sama. Ya kadang gitulah, kalau sudah ya dia yang sudah tidak mau ya tinggal dibolak-balik. Pokoknya uang gue harus balik gitu aja. Balik. Nah, Itu berarti kan memang nggak ada yang tanpa masalah kan? Gak ada masalah, dan kita bersyukur banget sebenarnya dengan adanya masalah ini kita kayak belajar, kita baca blog, jadi mengenal orang gitu. Lebih hati-hati lah dan ke depan. Ya kalau saya pelajari juga kan tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi kita berusaha menyempurnakannya kan gitu loh. Walaupun tetap tidak bisa sempurna juga karena ya kita tahu bahwa bisnis itu kan bergerak terus, update terus, mungkin dari bahan baku, dari mesin, bahkan dari SDM gitu. Jadi kita juga kan nggak bisa bikin SOP yang baku. Mungkin Cirebon Laundry punya SOP, tapi itu hanya berlaku mungkin di sini di veteran. Nah nanti di wilayah lain kan belum tentu bisa berlaku gitu kan. Sifat kedaerahannya beda, karyawannya beda, segala macam, karakternya beda. Jadi wah, menarik banget nih menurut saya yang kita bahas tentang Cirebon Laundry nih. Dan sebetulnya masih banyak banget sih yang mau dibahas gitu loh. Karena masih banyak banget yang saya penasaran tentang sistemnya Cirebon Laundry ini gitu loh. Ya mungkin sebenarnya dalam tanda kutip saya juga lagi jiplak sebetulnya gitu loh. Lagi saya jiplak nih. Cuman pura-pura saya ajak nge-host aja gitu. Berbagi kan gitu. Belajar dari Trika Ari. Gitu. Sama sharing dari Jadi makanya teman-teman sih sebetulnya nggak perlu apa ya saya bilang pura-pura lah apalah. Kalau saya sih lebih seneng ya ngomong aja terus sama kita tanya, Mbak ini juga menjawab, Mbak Kak dia juga menjawab. Ya siapa tahu memang bisa kita adopsi, ya kita adopsi gitu loh. Cocok di kita lakukan, ya nggak cocok kita coba cari solusi yang lain gitu loh. Tapi tetap kalau saya bilang kita bisa menjiplak SOP-nya, kita bisa menjiplak apa ya cara marketingnya segala macam. Tapi rezekinya kan nggak bisa dijiplak. Sudah ada takarannya masing-masing. Sudah ada takarannya masing-masing gitu loh. Setiap kita juga sama Om, banyak belajar dari teman-teman, sama sharing bareng, bertemu bareng kayak oh ini baik nih buat kita, kita ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Iya. Seperti itu. Sendal gitu ya.
Iya. Sendal di masjid gitu jadi enggak lah itu. Enggak lah. Ya gitu. Enggak lah gitu. Oke, itu masa lalu itu. Tapi gini, pokoknya sih setidaknya kita sudah buka-bukaan tentang korporasinya Cirebon Laundry, walaupun memang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan mungkin belum mewakili semua pertanyaan yang sebenarnya ingin kita tanyakan gitu loh. Waktunya nggak cukup sebetulnya. Lagi pula saya tujuan kesini sebenarnya cuma kulinernya doang, gitulah kita cari wajib ya. Tapi bagi saya ini sudah mewakili setidaknya ya, bisa buat teman-teman juga buat pembelajaran ya. Pelajaran kalau mau korporasi harus bagaimana, keterbukaan dari mulai pembukuan, terus juga keterbukaan nilai jual paketnya segala macam ya, kejujuran lah sih nomor satu gitu loh. Karena ya saya lihat Cirebon Laundry sudah membuktikan, dan waktu 3 tahun aja mereka bisa membuka sampai 26 cabang, dan itu hampir bisa dibilang 80-90% sistemnya investor, ya kan, gitu. 90% sistemnya investor. Jadi bagi saya ucapkan selamat buat Cirebon Laundry, sudah menginspirasi sehingga ya saya memaksakan diri untuk datang ke sini untuk mengorek lah istilahnya, mengkilik apa sih sebenarnya keistimewaan dari Cirebon Laundry. Ya menurut saya ini cara yang ya fair lah, fair, dan ya dibilang paling bagus enggak, tapi ya terbukaan ini yang saya suka, dan nilainya tidak di markup, terus bagi hasilnya jelas, sehingga ya dibuktikan dengan waktu 3 tahun bisa buka job. Oke, kayak ini Kak Widya, sebetulnya saya masih belum puas sih, masih banyak lah pertanyaan yang pingin saya lontarkan, menjawab ke saya bilang sih bukan kecurigaan ya kita sebutnya, keingintahuan saya bahwa gimana sih Cirebon Laundry ini berkembangnya gitu loh, sehingga secepat ini gitu loh. Walaupun mungkin saya tidak bisa menirunya juga karena gaya saya beda gitu loh, tapi siapa tahu nanti kan kedepannya juga saya bisa mengikuti gitu. Banyak insight yang saya terima. Mungkin juga nanti saya akan lebih banyak lagi bertanya mungkin di luar podcast gitu kan, langsung ke KN sama Kak Widya. Tapi untuk saat ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau berbagi dengan channelnya Kang Adi dari Cikarang Butik Laundry ini, sudah mau berbagi kepada saya pribadi juga kepada para ya nanti pemirsa saya gitu loh. Sekali lagi terima kasih. Sampai sudah nggak bisa ngomong lagi saya. Terima kasih. Oke. Jangan lupa ya like and subscribe channel Cikarang Butik Laundry. Keren.